Terima kasih Anda masih bersama kami di News Pagi. Pemirsa, mantan politikus Partai Demokrat yang juga pegiat media sosial, Ferdinand Huta Hayan, ditahan usai diperiksa selama kurang lebih 12 jam di Bareskrim Polri. Ferdinand ditahan usai diperiksa untuk klarifikasi dan menjelaskan cuitannya tentang Tuhan yang membuat heboh media sosial. Penahanan dilakukan karena penyidik telah mendapatkan 2 alat bukti sesuai pasal 184 KUHP, sehingga status Ferdinand dari saksi menjadi tersangka dan ditahan selama 20 hari. Saat diperiksa, Ferdinand membawa sejumlah dokumen kesehatan yang disampaikan kepada penyidik. Ferdinand mengaku saat mengunggah tweet tersebut dirinya sedang sakit sehingga terjadi perdebatan di dalam dirinya. Pemirsa, menanggapi kritikan terkait BRIN, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bersuara dalam pidatonya di hari ulang tahun ke-49 PDI Perjuangan. Megawati menduga ada yang menganggap dirinya kurang pintar. Dalam pidatonya saat membuka HUT ke-49 PDI Perjuangan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyampaikan berbagai hal. Mulai dari mengkritik naiknya harga kebutuhan pokok, hingga menyindir beberapa kelompok yang menjadi penalu karena mengambil keuntungan dalam kondisi pandemi. Selain itu, Megawati juga menanggapi soal hujan kritikan ketika dirinya ditunjuk Presiden sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Pak Jokowi, saya berterima kasih loh, Bapak membentuk BRIN loh. Cuman banyak orang nanya, kenapa Pak Jokowi yang dijadikan saya lagi gitu. Lah, saya ya bilang yang nyuruh saya presiden loh. Emangnya mau-maunya saya sendiri. Coba toh. Aneh ya. Padahal terus saya dengar Pak Kepala BRIN diwawancara. Saya ya tetap disinggung. Kenapa yang dijadikan Ketua Dewan Pengarah Ibu Mega gitu? Pak Handoko lalu bilang, loh saya kok denger yang ngomong research itu dulu Pak Habibie sama Ibu Mega. Saya mungkin kurang bisa ngomong kali ya Pak Jokowi. Jadi orang kayaknya apa sih? Saya dianggap barangkali ya kurang pintar. Saya suka ketawa sendiri. Megawati ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN pada 13 Oktober 2021 dan sontak menuai pro dan kontra. Banyak yang meragukan kapabilitas Megawati sebagai politikus memimpin lembaga yang berhubungan dengan riset dan inovasi. BRIN juga menjadi sorotan karena melebur dan menaungi puluhan lembaga riset termasuk lembaga biologi molekuler Eijkman. Peleburan mengakibatkan banyaknya peneliti non-ASN dan tanpa gelar S3 yang harus tersingkir. Kritikan pun muncul dari berbagai pihak yang menilai peleburan berpotensi menyebabkan kehilangan peneliti berkompeten. BRIN sendiri dibentuk sebagai lembaga non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden pada tahun 2029 oleh Joko Widodo. BRIN bertugas menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta inovasi yang terintegrasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi Ketua DPP PSI Giring Ganesa yang terjeblos saat mendatangi lokasi proyek Formula E memancing sindiran dari anggota DPD RI Dailami Firdaus. Ia menyinggung perkataan Giring yang dinilai tidak berdasarkan data. Selamat pagi guys, gue lagi ada di Ancol. Sekarang kita sudah ada di lokasi nih guys, Formula E bersama kambing-kambing. Aksi Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesa belakangan sedang jadi perbincangan dunia maya. Mantan personel BNIJ ini mengunggah video saat ia mengunjungi lokasi proyek Formula E di Ancol, Jakarta Utara. Gue gak yakin nih bisa kejadian pembangunan sirkuit ini. Dan kalau kejadian pasti dipaksakan. Ya kalau dipaksain mudah-mudahan nggak malu-maluin nama baik Indonesia lah di mata internasional. Sambil berjalan, Giring menyampaikan kritik soal proyek ini. Namun tiba-tiba peristiwa tak terduga terjadi. Uang warga Jakarta diambur-amburkan begini. Terus proyek ambisius buat nyapres ini semoga tidak merugikan uang pajak. Ya Allah,
Tuh, kaki gue masuk lagi. Aduh. Gak, gue nyangkut guys. Tolong dong. Kaki Giring mendadak terjeblos ke dalam tanah. Ia sampai harus dibantu untuk keluar dari tanah. Giring pun meragukan apakah tanah yang lembek bisa dijadikan sirkuit. Tanahnya lembek abis. Ini kayak begini bisa jadi sirkuit apa enggak nih? Aduh. Aksi Giring pun mengundang sindiran dari anggota DPD RI Dailami Firdaus dan Komisaris PT Jaya Ancol, Ges Khalifah. Dalam video yang diunggah di YouTube Dailami, ia dan Ges mendatangi lokasi proyek Formula E. Dailami pun mengatakan tidak ada kambing di lokasi seperti yang dikatakan Giring. Sekarang kita lihat di sini, dengan rencananya insya Allah akan jadi arena Formula E. Nggak ada nih, saya lihat ada kambing, mana kambing? Nggak ada kambing. Mandornya kagak datang. Yang tukang ngangonnya kan datangnya dia nggak nunduk. Nggak ada kambing, Dia mana datang kambing? kemari buat ngangon kambing kan. Iya, nggak ada kambing sini. Selain itu, Dailami dan Ges juga mengatakan Giring berbicara tanpa data. Ada orang-orang yang kayak kemarin kita lihat, orang udah tahu siapa yang bersangkutan. Dia sedang mempermalukan dirinya sendiri. Iya benar. Mempermalukan dirinya sendiri. Dan yang seperti itu tuh, dengan situasi media sosial yang seperti ini banyak sekali. Jadi orang-orang yang kalau istilah saya itu lebih lugas lagi. Komen dulu, dongok kemudian. Tuh dengerin, komen dulu, dongok kemudian. Karena nggak punya data, nggak punya wawasan, komentar dulu, kemudian kan begitu diklarifikasi sama orang, oh iya ternyata salah. Gitu. Giring mengunggah videonya pada 5 Januari lalu di Instagramnya. Hingga hari ini video tersebut sudah mendulang lebih dari 7.000 komentar. Pemirsa, gelandang timnas Indonesia Ricky Kambuaya mendapat hadiah motor usai berlaga di Piala AFF 2020. Hadiah motor ini diberikan Ketua DPRD Kota Sorong. Pulang kampung ke Sorong usai memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF Suzuki Cup 2020, gelandang Ricky Kambuaya mendapat hadiah tak terduga. Ricky mendapat hadiah motor dari istri wali kota Sorong, Lambert Jitmau, Petronella Kambuaya, yang juga merupakan ketua DPRD Kota Sorong. Yang lebih istimewanya, Ricky diminta memilih sendiri motor yang disukainya. Petronella mengaku bangga dengan penampilan Ricky di Piala AFF 2020 meski gagal meraih juara. Petronella berharap pemuda asli Sorong bisa mengikuti kesuksesan Ricky. Dari kesuksesan putra Sorong, yang muda-muda saya mengharapkan tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik. Hari ini saya berikan nasihat ya secara umum yang biasa membuat anak-anak otak lemah, fisik lemah, itu hanya minum mabuk, merokok, narkoba. Tolong hentikan itu. Dan masa depan Papua ada di tangan adik-adik sekalian. Ya? Intinya sangat terima kasih, bersyukur karena dikasih hadiah dari Persiko Kota Sorong. Kita kasih saya yang pertama untuk nama wali kota yaitu Mama Petronella Kambuaya. Ini saya bersyukur dan berterima kasih sekali. Ini menjadi motivasi untuk bagaimana kedepannya saya terus berkarir. Ricky Kambuaya menjadi andalan lini tengah skuad Sintayong selama berkiprah di Piala AFF 2020 Singapura. Sayang, mereka masih gagal meraih gelar juara. Meski gagal, Ricky berhasil menjadi man of the match di laga final leg kedua kontra Thailand. Ricky mencetak 1 gol dan 1 assist untuk timnas. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Chandri Andrew Suripati, Anyus melaporkan. Kita kembali ke tanah air. Pemirsa, Indonesia patut bangga karena memiliki pebasket berbakat bernama Derek Michael Xaviero yang telah resmi bergabung dengan NBA Global Academy. Di sini para pebasket dari luar Amerika dididik agar nantinya bisa menjadi pemain dalam pertandingan basket paling bergengsi di Amerika Serikat bahkan di dunia. Derek Michael Xaviero adalah keajaiban dalam dunia basket Indonesia. Ia menjadi pebasket Indonesia pertama yang bergabung dengan NBA Global Academy di Canberra, Australia. Sebelumnya, pemuda yang akrab disapa Derek ini memiliki karir bagus dalam dunia basket dengan membela klub di sekolahnya SMA Ragunan DKI Jakarta. Puncaknya, Derek mendapatkan sorotan saat membela timnas Indonesia dalam FIBA Asia Cup 2021.
Kami menemui Derek saat ia dan ibunya Eva Simanjuntak sedang beribadah di Gereja Batak Indonesia di Kompleks Pekan Raya Jakarta hari Minggu lalu. Derek dibesarkan dalam keluarga dan lingkungan religius sebagai support system yang sangat besar bagi pengembangan pribadi dan karir basketnya. Pihak gereja juga sangat bangga dengan prestasi Derek. Derek sendiri telah mencuri perhatian sejak belia. Pemuda berdarah Batak dari ibunya dan Kamerun dari ayahnya ini telah mencintai basket sejak kecil saat ia memiliki tinggi sekitar 2,06 meter di usianya yang menginjak 18 tahun. Aku udah berada di NBA Academy di Canberra itu udah kurang lebih 8 bulan. Di sana sih banyak sih dari pertama kali datang. Aku juga disambut dengan baik dan jujur aku dulu 8 bulan lalu mungkin bahasa Inggris itu masih bahasa Inggris Jakarta lah ya. Jadi masih kurang bagus dan selama ini karena selain basket kita juga harus top di pelajaran atau yang masuk sekolah mereka di sekolah harus juga nilainya harus bagus supaya bisa mengikuti basket sama sekolahnya jadi seimbang dan aku udah lulus kan jadi aku cuma ada kursus bahasa Inggris dan aku tekunin di situ dan aku juga dituntut untuk mendapatkan nilai bagus di kursus ini dan basket juga. Jadi di sana sih nggak ada yang jelek sih. Kayak mereka juga baik dan aku mendapatkan banyak pengalaman di sana. Derek menjalani latihan yang cukup intensif di NBA Academy untuk mengoptimalkan kemampuannya seperti latihan sehari 2 kali, olah tubuh di gym, dan pendalaman skill basket. Dengan tinggi 2 meter lebih, Derek mengaku rekan-rekan lain di sekolahnya jauh lebih tinggi. Hal ini ikut berpengaruh dalam penentuan posisi di lapangan. Kebetulan aku bukan center yang main-main kayak pakai physical gitu. Aku lebih kayak main speed, main kayak gitu. Jadi kebetulan aku lebih suka di posisi 3 atau 4. Soalnya menurut aku ini posisi aku banget dan aku suka shoot, aku suka dribble. Jadi ini benar-benar tempat yang aku pengen gitu. Sebagai pebasket yang menembus NBA Global Academy, Derek memiliki cita-cita untuk bergabung dengan klub basket raksasa Amerika Serikat, yaitu Los Angeles Lakers. Kebetulan mimpi pasti ada mimpi terbesar aku main di NBA, mimpi terbesar. Semua orang mungkin di dia basket. Tapi untuk saat ini belum ada sih yang ya kalau ada kayak yang mau ngajak klub soalnya aku mau main di kuliah dan mungkin pro, tapi aku belum mikir ke pro sama sekali, aku mikirin sekolah dulu. Dan klub favorit aku di NBA itu Los Angeles Lakers dan Bulls. Derek sempat bermain di Amerika Serikat bergabung dengan tim Latin Amerika terakhir pada September lalu. Pendidikan di NBA Global Academy bisa berlangsung hingga 1,5 tahun ke depan, bahkan 3 tahun akibat pandemi COVID-19. 8 bulan menjalani pendidikan di Canberra, Australia, pekan ini Derek pulang sebentar ke Jakarta untuk menemui keluarga, terutama menengok ibundanya Eva Simanjuntak. Hanya saya menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan, dan saya membiarkan Tuhan bekerja atas hidupnya, dan Tuhan yang memimpin kami, ya kami jadi seperti hari ini. Eva berharap kelak Derek dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia olahraga tanah air. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Eri Nugraha, Ilham Elias, iNews melaporkan.